pembelajaran ekonomi baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi, dan juga sering menjadi bahan ujian. Agar kalian lebih memahami materi ini dengan baik, mari kita bahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, mekanisme harga, contoh, hingga kelebihan dan kelemahannya. Teman-teman, tahu nggak sih pasar persaingan sempurna itu apa? Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli yang menjual belikan barang yang bersifat homogen ataupun seragam. Dalam pasar ini tidak ada satupun pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli, yang mampu mempengaruhi harga pasar. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, baik produsen maupun konsumen hanya menerima harga yang berlaku di pasar, tanpa bisa menaikkan atau menurunkannya sendiri. Teman-teman, tahu nggak sih, ada beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri-ciri utama antara lain. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Karena jumlahnya banyak. Yang keempat, bebas keluar masuk pasar. Setiap produsen bebas masuk ke pasar ketika memperoleh keuntungan dan bebas keluar ketika mengalami kerugian. Dan yang terakhir adalah informasi pasar bersifat sempurna. Baik penjual maupun pembeli mengetahui kondisi pasar seperti harga, kualitas barang, dan jumlah barang yang tersedia. Teman-teman, mekanisme harga dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk melalui pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Produsen dalam pasar ini disebut sebagai price taker, yaitu pihak yang hanya menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Jika seorang produsen menaikkan harga di atas harga pasar, oleh karena itu, produsen hanya dapat bersaing melalui efisiensi produksi, bukan melalui harga. Adapun contoh pasar persaingan sempurna ialah contoh pasar persaingan sempurna dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada pasar hasil pertanian. Misalnya, pasar beras, pasar sayur mayur, pasar jagung atau pasar panen petani. Di pasar tersebut, banyak penjual menjual barang yang hampir sama dengan harga yang relatif seragam. Jika satu penjual menaikkan harga, pembeli akan mudah beralih ke penjual lain. Teman-teman, ada kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan di antaranya. Yang pertama, harga yang adil bagi konsumen. Karena harga terbentuk secara alami tanpa campur tangan pihak. Sebaliknya, teman-teman tahu nggak kelemahan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna memiliki kelemahan yang pertama ialah keuntungan produsen relatif kecil karena pasar persaingan yang sangat ketat. Kedua, kurangnya inovasi dan pengembangan produk karena produk harus bersifat homogen. Yang ketiga, sulit diterapkan secara murni dalam kehidupan nyata. Pada kenyataannya, hampir tidak ada pasar yang benar-benar memenuhi secara keseluruhan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Selanjutnya,
Perbandingan singkat dengan struktur pasar lain. Jika dibandingkan dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan pembeli. Sedangkan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Dalam pasar monopoli, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Sementara di pasar persaingan sempurna, produsen tidak memiliki kekuatan tersebut. Jika dibandingkan dengan pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna memiliki banyak pelaku usaha dengan produk yang terdiferensiasi. Dalam pasar oligopoli, keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain. Sedangkan pada pasar persaingan sempurna, tindakan satu produsen hampir tidak berdampak pada pasar secara keseluruhan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa struktur pasar sangat mempengaruhi tingkat persaingan, kebebasan konsumen, serta perilaku produsen dalam menentukan harga dan produksi. Sebagai kesimpulan, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ditandai oleh banyaknya penjual dan pembeli, produk yang bersifat homogen, serta harga yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Pasar ini mencerminkan kondisi pasar persaingan yang ideal dalam teori ekonomi, karena mendorong efisiensi produksi dan menciptakan harga yang adil bagi konsumen. Namun, di sisi meskipun demikian, konsep pasar persaingan sempurna tetap penting untuk dipelajari karena dapat menjadi alat analisis dalam memahami bagaimana pasar bekerja dan sebagai pembanding bagi struktur pasar lainnya. Dengan memahami pasar persaingan sempurna, kita dapat lebih kritis dalam melihat kondisi pasar di sekitar kita, serta memahami peran pemerintah dalam mengatur pasar agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Well, this market structure promotes efficiency and fairness. It also has limitations and is difficult to achieve in practice. Thank you for watching this video. If you found it helpful, please like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.